Iki yang Adipati Stamira. Sing niku. Niki sing ijo niki. Nggih. Oh, iya. Itu cikal bakal. Nggih. Cikal Bukan cikal bakal sing itu selir yang ke-9 tadi dari Pak Gubernur. Nah, itu maruna itu zaman dulu harganya itu 6 juta. Zaman dulu. Nah, kalau sekarang enggak ada. Tahun berapa? Tahun berapa ya? Udah lama banget. Kayak yang cikal bakal yang ini yang Sukoharjo. Yang pertama dikubur di sini. Ya. Dulu kan itu tuh tabib. Yang ini atau yang ini? Oh, yang putih ini. Yang kiri ini. Iya. Ini dulu itu tabib. Namanya siapa, Mas? Yang Sukoharjo. Yang pertama kali? Iya, pertama kali dia kan istilahnya abdi paling setia sama ini kan nggih. Nggih, niki putih niki. Nah, paling setia jadinya dia minta untuk dikubur di sini pertama, akhirnya dikabulkan. Oh, yang ini? Kalau yang ini Raden Purnomo. Dia juga masih satu saudara di sini. Kalau yang ini perempuan semua, ini selir-selir semua, Mas. Iya. Ya Mas, ceritanya gimana sih kok dulu bekas keraton malah jadikan makam ini? Ya, dulu kan setelah ada pemberontakan itu, Sunan Kuning itu kan sudah berhasil diduduki sama Sunan Kuning itu. Nah, setelah diduduki kan dulu rajanya ke Ponorogo. Nah, udah terus diambil lagi, dia menang. Nah, kalau menurut orang dulu itu kalau sudah diduduki sama musuh itu udah ternoda katanya. Jadi makanya dijadikan untuk kuburan. Akhirnya dia babat alas ke Solo sana jadi Surakarta di Ningrat. Kalau menikah sini? Menikah itu nggih kaping selir, tapi dulu ceritanya ini sama sebelahnya situ. Dulu itu mau menikah, tapi nggak ada izin. Akhirnya sampai mati di tembok ini. Ini sama sebelahnya ini ada, iya. Tapi kalau namanya belum di ya. Namanya tidak tahu. Iya, soalnya nggak ada namanya itu baru kemarin diteliti juga sama Badan Arkeologi. Nanti kalau udah lagi dicat ulang. Oh, ini yang sudah merah. Ini tuh berapa, Mas? Ini dulu cagak buat nyonggo ya, kan gitu. Dulu sih kan sini kayak bangunan gitu. Yang masih jadi misteri juga kan tempat-tempatnya itu loh. Tempatnya ini umpamanya ini yang mana, ini bagian mana, sini itu masih belum ada. Baru masih teliti. Cuma taunya tadi yang batu dua itu tadi kan itu raja, tempat tidur raja. Itu pendopo. Itu si Jinggir. Kalau yang di luar ini Mas, yang semisal di situ, situ juga, itu juga makam. Iya, makam semua. Kalau sini campur, ada yang kerabat, ada yang umum juga. Oh. Ini yang dalam ini bentengnya luasnya kurang lebih 2,5 hektar. 2,5 hektar ya. Yang dalam ini. Terus kalau kerajaan Kartasura itu berapa tahun berdirinya? 339 tahun. 339 tahun. Yang lalu. Iya, yang sekarang besok 11 September itu 340. Terus masih 11. Lama kekuasaan berapa tahun? Dulu cuma 60 tahunan, Mas. 60 tahunan. Ya, 60 tahunan. Terus terjadi pemberontakan itu ya dari sebenarnya dari dulu perang pertamanya dari Trunajaya itu perang itu, terus dia sama Batavia itu akhirnya narik sama Sunan Kuning itu anak berusia 15 tahun dijadikan Amangkurat, dijadikan raja istilahnya, raja tapi bukan diakui, cuma dijadikan komunitas itu tadi. Dia jadi raja untuk memimpin di sini, akhirnya menang. Nah, dulu sini kan pintunya sebenarnya yang itu depan. Kalau yang belakang itu tadi kan dijebol dulu, buat lari dah. Yang lari pertama itu yang udah dikepung sama pasukan Sunan Kuning tadi, sudah dikepung akhirnya ketusuk pada mati ya. Rajanya keluarnya dari sana, dari timur ke Ponorogo. Ceritanya seperti itu. Terus lari ke Ponorogo. Iya. Terus ke Ponorogo, kembali lagi. Iya, kembali lagi merebut. Sini akhirnya menang. Setelah itu babat alas lagi ke sana, ke Solo. Iya. Solo itu yang Mangkunegaran atau yang Baluar? Keraton Surakarta nih, yang Baluarti itu. Oh, yang Baluarti. Ya, setelah di situ akhirnya pecah lagi jadi Mangkunegaran sama Jogja.
Jadi ini malah justru sebenarnya yang paling tua. Sini kan sini bekas ibu kota sini tuh. Dulu ibu kota Mataram Islam pertama sini Kartosura itu. Coba Mataram itu udah pindah ibu kota sampai 4 kali. Indonesia baru mau sekali pindah itu belum kelakon. Betapa kayanya dulu kerajaan Mataram. Berarti dari Kartosura pindah ke dulu pertama itu di Jogja dulu. Di Jogja. Kota Gede itu dulu pertama. Itu di situ terus ke Pleret terus ke sini habis itu ke Surakarta. Oh iya, jadi 4 kali. Iya. Sini berarti yang ketiga ya berarti. Iya. Kalau cerita dari raja itu yang paling berkesan apa kalau Kartasura itu? Dari Kartasura. Selain peninggalan, terus cerita pusaka dan sebagainya itu gimana? Yang paling berkesan di keraton ini ya. Iya. Yang paling berkesan di keraton ini ya Geger Pacinan itu Mas. Lubang itu kan perang besar dulu yang paling berkesan di sini. Dulu sini pendoponya itu pendopo terbesar di Indonesia Mas. Sekarang dipindah di Mangkunegaran itu. Itu dulu pendoponya Kartasura ini. Oh. Dulu gitu. Itu kan pendopo terbesar di Indonesia sampai sekarang. Terus apa ya? Kalau cerita yang merakyat itu apa? Di sini itu yang merakyat soalnya keratonnya kan kurang dikenal lah ya, kurang dikenal masyarakat. Nah, itu dulu kalau ceritanya itu di sini tuh cuma Geger Pacinan itu, terus dia lari sama sini itu ibu kota dulu. Yang paling heboh dulu kan ibu kota di sini. Nggak ada pusaka gitu? Pusaka nggak ada. Dulu sini juga sempat buat uji nyali juga. Tapi nggak ada yang berhasil dari yang hari Panca itu yang kita itu dulu buat uji nyali. Terus sekarang untuk kegiatan sekarang Kartasura yang di keraton sini ya, sebelum Covid itu kegiatannya itu kalau setiap biasanya malam Jumat Kliwon itu ada acara hadroh juga. Oh gitu. Iya, hadroh. Terus yang kedua itu setiap minggu kedua dan keempat itu ada kawula dari Keraton Surakarta Pokoso itu di sini berkumpul merembuk budaya. Jadi sama-sama nanti supaya sejarahnya dari dulu sampai sekarang itu nggak belok-belok ya itu. Jadi siapapun boleh gabung, nggak masalah. Itu semuanya boleh gabung. Kita di situ sama-sama membahas tentang kebudayaan. Siap, mantap. Mas lah, untuk keturunan raja yang dari Cikal Bakal itu sampai sekarang masih ada nggak? Untuk di sini itu adanya cucu sama putra sama anak. Itu di sini kuburannya. Nanti kuburannya ke situ ya. Maksudku yang masih hidup kan. Generasi keberapa gitu kan? Ya itu generasinya kan sekarang udah ke Keraton Solo semua. Nanti kalau mau tanya soal nama generasi nanti ke sana saja. Nanti di perpustakaan semua dijelaskan generasi siapa saja yang masih hidup, siapa yang kalau yang di sini tinggal yang sudah dimakamkan saja. Ini di samping tembok ini nanti ya, lihat itu nanti anak-anak PB3 ada, PB5 ada, sama cucu ini samping tembok. Berarti luas wilayah ini hanya untuk makam. Oh iya, makam, tapi tahun 2012 itu setelah masuk cagar budaya sudah nggak boleh buat makam. Oh gitu. Iya, jadi untuk istilahnya untuk wisata religi, untuk pembelajaran anak sekolah seperti itu. Jadi stopnya 2012. Iya, 2012 masuk cagar budaya itu. Dulu itu tamburan, dulu itu ini memang makamnya.
sendiri, jadi kondisinya ya seperti ini, bantu diikuti.